Alright, teman-teman, kita lanjutkan materi hari ini ya. Jadi hari ini kita ada di listening bagian terakhir atau listening part C di hari ke-13. Jadi di listening kemarin kita sudah belajar kalau total soalnya itu ada 50 yang dibagi ke dalam 3 parts ya, teman-teman. Yaitu part A, part B, dan part C. Nah, di part A nanti nomor 1 sampai 30 ya. Nanti teman-teman di setiap nomornya akan mendengarkan dua orang bercakap. Jadi si A ngomong apa, diikuti oleh si B, kemudian diikuti oleh pertanyaan. Oke, nah tipsnya untuk mengerjakan listening bagian pertama, teman-teman wajib konsentrasi. Jangan sampai terganggu oleh kanan kiri teman-teman ya. Kemudian fokus pada pembicara kedua, karena kebanyakan pertanyaan di part A ini menanyakan tentang apa yang apa yang dikatakan oleh si B atau orang kedua ya. Walaupun demikian, tapi teman-teman juga harus memperhatikan yang diucapkan oleh pembicara pertama. Karena biasanya si B itu menjawabnya menggunakan ungkapan idiom atau tersirat ya, teman-teman, tidak tersurat. Jadi nggak bisa kita artikan langsung, harus disambungkan dengan konteks seperti itu. Kemudian juga teman-teman harus hati-hati dengan pengecoh yang ada di pilihan ganda. Ya, nah pengecoh ini biasanya satu kata atau dua kata yang mungkin teman-teman dengar diucapkan di dalam kalimat yang disampaikan oleh si B. Nah, itu biasanya ditulis lagi di salah satu pilihan ganda. Tapi biasanya pilihan ganda yang mengandung seperti itu malah salah, teman-teman. Biasanya jawabannya itu malah kita nggak dengar apapun yang diucapkan sama si B. Ya, tapi ceritanya sama atau intinya sama, informasinya sama, seperti itu. Karena biasanya jawabannya itu menggunakan paraphrase atau sinonim, seperti itu. Nah, kemudian kemarin kita juga sudah belajar di listening bagian kedua atau long conversations ya. Dan nanti di listening bagian kedua, teman-teman akan mendengarkan dua orang bercakap. Nah, mungkin bedanya dengan part A, ini nanti lebih panjang ya. Jadi si A ngomong, dijawab si B, dijawab lagi sama si A, dijawab lagi sama si B, sama si A, sama si B, sampai percakapan mereka selesai. Dan nanti satu percakapan itu rata-rata diikuti oleh 4 pertanyaan, teman-teman. Oke, walaupun kadang itu ada yang 3, kadang ada juga yang 5, tapi umumnya itu 4. Dan di part B ini hanya ada 2 audio ya, jadi nomornya itu kurang lebih 31 sampai 38. Walaupun kadang ada yang beberapa kasus ya 37, kadang 36, kadang juga sampai 40 itu juga ada. Oke, nah tips untuk part B, teman-teman tetap harus konsentrasi dan fokus. Kemudian sambil mendengarkan, itu nanti teman-teman sambil mengelompokkan informasi berdasarkan pandangan di setiap pembicara. Seperti itu, atau mengikuti alurnya. Oh, si A ini pengen tahu ini, si B menjawabnya begini. Kemudian si A ragu begini, misalnya gitu. Jadi kayak kita sambil mendengarkan, sambil kayak kita menceritakan kembali ke diri kita sendiri dengan kata-kata kita sendiri, seperti itu. Nah, kemudian di part C itu namanya long talks, teman-teman, atau monolog. Nah, sebenarnya tekniknya itu nanti lebih gampang karena teman-teman hanya mendengarkan satu orang yang berbicara. Jadi suaranya nggak ganti-ganti, teman-teman, nggak ada transisi, nggak ada shift. Jadi kita mendengarkannya enak, yang ngomong satu orang. Nah, cuman yang bikin nggak enak adalah yang diomongkan atau yang dibicarakan. Jadi kebanyakan di part C, topik pembicaranya itu agak berat, teman-teman, atau materi yang dibicarakan itu tentang akademik ya, tentang topik-topik akademik, atau kalau nggak gitu biasanya agak lebih tinggi vocabnya dibandingkan part A and part B, seperti itu. Dan long talks ini nanti teman-teman akan sisanya ya, jadi nomor 40 atau 39 sampai nomor 50. Jadi sisanya listening. Nah, nanti dibagi ke dalam 3 audio. Jadi di part C nanti ada 3 audio. Oke, nah tipsnya sama sebenarnya, teman-teman harus konsentrasi dan fokus, oke. Kemudian sambil mendengarkan dengan seksama, teman-teman sambil mengikuti alur. Jadi pertama itu teman-teman perhatikan yang dibicarakan tentang apa, oke. Kemudian diikuti alurnya. Ternyata itu dijabarkannya begitu, kemudian begitu seperti itu. Oke, nah mungkin yang untuk beberapa orang ya, terutama mungkin kayak saya dulu, waktu pertama latihan listening teman-teman, itu kadang ada kesulitan ketika ada penyebutan nama, kalau nggak gitu tahun. Nah, tapi memang kalau itu nanti kalau teman-teman udah terbiasa itu enak kok, teman-teman. Seperti itu. Memang harus di listening ini dibiasakan. Nah, mungkin sebelum kita latihan atau pembiasaan buat teman-teman nih, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu, silahkan teman-teman kalau ada pertanyaan. Nggak ada ya, easy ya. Nah, teman-teman coba dulu
sambil mengerjakan saya mute semuanya ya, biar nanti kalau sewaktu-waktu ada yang tiba-tiba masuk, tidak mengganggu teman-teman. Baik, silahkan dicoba dulu, nanti jawabannya dikirim ketika 4 soal sudah terjawab ya, kayak part B kemarin teman-teman. Jadi misalnya B, C, D, A misalnya seperti itu, jadi kayak part B kemarin. Oke, silahkan dicoba dulu, saya mute juga suara saya ya, silahkan teman-teman. Now we will begin Part C with the first talk. Questions 39 through 42. Listen to a talk by a student advisor on campus. I'm Ms. Morton, your advisor. I'd like to explain the policies for dropping classes at this school. It's important to understand these policies or your grades can suffer. The policy at this school is that you can drop a course within the first 3 weeks of the semester. To drop a course, you first need to get the signature of the professor of the course you want to drop on an official drop card. Then you need to come to me to get the signature of your advisor. Let me give you a couple of strong warnings. First, you cannot officially drop a course after the first 3 weeks of the semester. If you are having problems in a course and you decide later on that you want to drop the course, it is impossible to do so. Second, if you stop attending a course without going through the official drop procedures, the course will remain on your schedule and you will receive a failing grade. It is important for you to understand these procedures and follow them. If you do so, you will not have any problems. Any questions? Number 39. What is the primary topic of the talk? Number 40. When can a student officially drop a course? Number 41. How many signatures are necessary to drop a course? Number 42. What happens if a student stops attending a course without officially dropping it? Oke, teman-teman silahkan jawabannya boleh dikirim di chat, kemudian kita bahas bersama ya. Sedapatnya teman-teman dulu, salah nggak apa-apa kita belajar. Baik, ada jawaban BCBA, BCCA, BCCB, BDDC, BCBA, BCCA. Oke, kita cek ya teman-teman. Kita dengarkan kembali dengan skripnya supaya mudah untuk kita bahas. Mari teman-teman. Questions 39 through 42. Listen to a talk by a student advisor on campus. I'm Ms. Morton, your advisor. I'd like to explain the policies for dropping classes at this school. It's important to understand these policies or your grades can suffer. The policy at this school is that you can drop a course within the first 3 weeks of the semester. To drop a course, you first need to get the signature of the professor of the course you want to drop on an official drop card. Then you need to come to me to get the signature of your advisor. Let me give you a couple of strong warnings. First, you cannot officially drop a course after the first 3 weeks of the semester. If you are having problems in a course and you decide later on that you want to drop the course, it is impossible to do so. Second, if you stop attending a course without going through the official drop procedures, the course will remain on your schedule and you will receive a failing grade. It is important for you to understand these procedures and follow them. If you do so, you will not have any problems. Any questions? Nah, itu tadi ya, teman-teman. Jadi itu tadi adalah sebuah pembicaraan oleh seorang dosen pembimbing gitu ya, mahasiswa di kampus. Nah, tadi dikatakan, "Halo, saya Miss Morton, advisor kalian atau pembimbing kalian."
Nah, saya ingin menjelaskan kebijakan-kebijakan untuk membatalkan kelas di sekolah ini. Penting untuk memahami kebijakan-kebijakan ini atau nilai kalian nanti bisa, menderita, maksudnya nilainya bisa jeblok gitu ya, bisa, jelek nanti. Kebijakan di sekolah ini adalah bahwa kalian bisa membatalkan sebuah mata kuliah di dalam, 3 minggu pertama dari semester. Untuk membatalkan sebuah kelas atau mata kuliah, kalian pertama perlu mendapatkan tanda tangan dari profesor dari mata kuliah yang kalian ingin batalkan di sebuah kartu pembatalan resmi. Kemudian, kalian perlu datang, menemuiku untuk mendapatkan tanda tangan dari pembimbing kalian. Izinkan saya, memberikan kalian, peringatan kuat atau peringatan keras, beberapa peringatan keras gitu ya. Pertama, kalian tidak bisa membatalkan, sebuah mata kuliah setelah 3 minggu pertama di setiap semester. Jika kalian ada masalah di tengah-tengah program gitu ya, dan kalian memutuskan nanti, kalau kalian ingin membatalkan mata kuliah itu, tidak dimungkinkan atau tidak mungkin melakukan tersebut. Kedua, jika kalian berhenti menghadiri sebuah mata kuliah tanpa melalui, prosedur pembatalan resmi, mata kuliah tersebut akan, tetap berada di jadwal kalian dan kalian akan menerima nilai yang gagal atau nilai gugur gitu ya. Penting untuk kalian pahami, prosedur-prosedur ini dan mengikutinya. Jika kalian melakukannya, kalian tidak akan, memiliki masalah sama sekali. Adakah pertanyaan? Nah, itu tadi ya dari Miss Morton, teman-teman. Kita dengarkan number 39. Number 39. What is the primary topic of the talk? Nah, jadi topiknya tadi apa sih? Gitu ya, yang diomongin Miss Morton tadi apa sih? Nah, tadi Miss Morton itu ngomong tentang ini ya, apa, kebijakan kalau mau membatalkan kelas, kalau nggak jadi mau ngambil kelas tersebut, itu caranya gimana? Seperti itu. Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang bravo ya, the procedure for dropping courses. Jadi, prosedur untuk membatalkan, mata kuliah. Oke, nomor 39 bravo. Nomor 40. Number 40. When can a student officially drop a course? Nah, kapan, seorang mahasiswa bisa membatalkan mata kuliah secara resmi? Nah, tadi within the first, 3 weeks of the semester. Jadi di dalam 3 minggu pertama ya, di setiap semester. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang Charlie, during the first 3 weeks of the semester. Nah, itu langsung tertulis sama dengan yang kita dengarkan tadi, teman-teman. Oke, nomor 40 Charlie. Lanjut ke number 41. Number 41. How many signatures are necessary to drop a course? Nah, ada berapa tanda tangan yang diperlukan untuk membatalkan sebuah mata kuliah? Nah, tadi ada 2 ya, teman-teman. Yang pertama adalah tanda tangan profesor dari mata kuliah yang ingin dibatalkan. Yang kedua adalah Miss Morton, tanda tangannya Miss Morton tadi sebagai, pembimbingnya tadi. Oke, berarti jawaban nomor 41 adalah Charlie, yaitu 2, right? Lanjut ke number 42. Number 42. What happens if a student stops attending a course without officially dropping it? Nah, apa yang terjadi kalau seumpama seorang mahasiswa itu berhenti menghadiri sebuah mata kuliah atau sebuah kelas program gitu ya, tanpa membatalkannya secara resmi? Nah, tadi, konsekuensinya adalah failing the course ya. Jadi mata kuliahnya itu tetap berada di jadwalnya dia dan akhirnya nanti kalau dia nggak datang, akhirnya nilainya jatuh. Jadi mengurangi nilai yang lain, seperti itu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang alpha ya. The student fails the course. Jadi dianggap, gagal atau nilainya jelek di mata kuliah tersebut. Oke, nomor 42 jawabannya alpha, teman-teman. Oke, lanjut lagi ke audio berikutnya ya. Silahkan dicoba lagi, jangan takut salah, teman-teman. Questions 43 through 46. Listen to a talk about the California Gold Rush. The California Gold Rush, which figured so prominently in the development of the West, was actually the result of a chance happening. Captain John Sutter received the rights to a large piece of land near what is today Sacramento in Northern California. Sutter's main purpose
was to develop a lumber business from the huge expanses of trees on his property. It was during the construction of a sawmill for his lumber business that gold was found on the bank of the American River. As news about the gold spread, thousands of gold prospectors descended on Sutter's property. Sutter's business was destroyed by the prospectors, and Sutter received little from the gold that was found there. Although Sutter died a poor and disheartened man, the population of California increased tremendously because of what was found on his property. Number 43. What kind of business was Sutter undertaking? Number 44. When was gold discovered on Sutter's farm? Number 45. What benefit did Sutter receive from the discovery of gold on his property? Number 46. What is the speaker's main point in this lecture? Oke, yang sudah nemu jawaban boleh dikirim di chat ya, teman-teman. Kemudian kita bahas bersama. Oke, ada jawaban BAAA, BAAD, BADA, ADAD, BAB, BAC, CABC, BBAB, dan masih banyak lagi. Oke, kita cek bersama ya, teman-teman. Kita dengarkan kembali dengan skripnya supaya mudah untuk kita diskusikan. Mari, teman-teman. Questions 43 through 46. Listen to a talk about the California Gold Rush. The California Gold Rush, which figured so prominently in the development of the West, was actually the result of a chance happening. Captain John Sutter received the rights to a large piece of land near what is today Sacramento in Northern California. Sutter's main purpose was to develop a lumber business from the huge expanses of trees on his property. It was during the construction of a sawmill for his lumber business that gold was found on the bank of the American River. As news about the gold spread, thousands of gold prospectors descended on Sutter's property. Sutter's business was destroyed by the prospectors, and Sutter received little from the gold that was found there. Although Sutter died a poor and disheartened man, the population of California increased tremendously because of what was found on his property. Nah, itu tadi ya, teman-teman. Jadi kurang lebih kalau diartikan, itu tadi sebuah pembicaraan tentang apa? Tentang California Gold Rush. Nah, ini peristiwa sejarah, teman-teman, di Amerika Serikat ya. Nah, tadi dijelaskan California Gold Rush yang figured itu di sini apa ya? Diartikan yang berperan gitu ya, yang berperan dengan sangat penting dalam perkembangan dari the West. Itu nama bagian dari Amerika Serikat. Merupakan hasil dari suatu kebetulan. Nah, kemudian dijelaskan Captain John Sutter menerima hak-hak atas sebidang lahan di dekat apa yang sekarang ini disebut dengan Sacramento di California Utara. Nah, maksud atau tujuan utama Sutter adalah untuk mengembangkan sebuah bisnis lumber. Lumber itu kayu itu ya, teman-teman, untuk motong-motong kayu itu. Karena di tempatnya dia itu banyak sekali pohon-pohon di tempat yang dikasih ke Sutter itu. Nah, dalam pembangunan sawmill itu pabrik yang ada alat pemotongan kayu itu, kemudian emas itu ditemukan di tepian Sungai Amerika. Nah, ketika sembari berita itu tentang emas menyebar, ribuan pencari emas itu bergerombol menuruni
atau mendatangi gitu ya maksudnya, mendatangi tanahnya Sutter atau tempatnya Sutter. Nah, bisnisnya Sutter itu rusak atau hancur oleh para pencari emas dan Sutter menerima sangat sedikit dari emas-emas yang ditemukan di sana. Nah, meskipun Sutter itu meninggal dunia dalam keadaan sebagai seorang pria yang sangat sedih dan miskin gitu ya, atau kasihan gitu ya, populasi dari California itu meningkat dengan sangat besar karena apa yang ditemukan di tempatnya. Oke, kita cek number 43. Number 43. What kind of business was Sutter undertaking? Nah, jenis bisnis apa yang dijalankan atau yang ingin dijalankan oleh Sutter ya? Nah, Sutter tadi pengen bikin lumber bisnis, teman-teman, atau pemotongan kayu, penebangan kayu dan pemotongannya kayu itu. Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah Bravo ya, a lumber business. Kemudian lanjut ke number 44. Number 44. When was gold discovered on Sutter's farm? Nah, kapan emas ditemukan di tanahnya Sutter atau apa ya, tempatnya Sutter, propertinya Sutter. Nah, tadi ditemukan ketika pembuatan pabriknya tadi ya, jadi mesin untuk pemotongan kayu tadi. Nah, terus ditemukan emas, akhirnya banyak orang bergerombol ke sana. Nah, berarti nomor 44 jawabannya adalah yang alpha, during the construction of a sawmill. Jadi selama pembangunan dari pabrik atau industrinya tadi. Lanjut ke nomor 45. Number 45. What benefit did Sutter receive from the discovery of gold on his property? Nah, keuntungan apa yang didapat oleh si Sutter dari penemuan emas di tanahnya tadi? Nah, Sutter tadi hampir tidak menerima apa-apa ya, sedikit. Dia tadi di akhir juga disebutkan kalau dia meninggal dunia dalam keadaan yang bahkan miskin dan disheartened itu apa ya? Menyedihkan seperti itu. Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang delta, little or nothing. Ya, sedikit atau bahkan tidak ada. Oke, next number 46. Number 46. What is the speaker's main point in this lecture? Nah, apa inti dari pembicaraan si pembicara tadi ya yang dia bicarakan tadi. Nah, itu tadi sebenarnya udah dijelaskan di awal, teman-teman. Ketika kita belum mendengarkan percakapan yang diucapkan sama siapa tadi, si pembicara tadi, itu dijelaskan kalau a talk about California Gold Rush. Jadi main point dari percakapan tadi atau pembicaraan tadi itu adalah California Gold Rush. Nah, kita cek ABCD ya tentang California Gold Rush yang mana. Yang alpha untuk menceritakan betapa menyedihkannya kehidupannya John Sutter, kehidupan yang John Sutter alami atau jalani. Bukan ya, teman-teman. Walaupun John Sutter tadi dijelaskan di situ kalau dia sedih, dia hidupnya sedih dan sebagainya tadi, itu bukan intinya. Itu hanya apa ya, bisa dibilang supporting ideas atau gagasan pendukung. Nah, intinya yang pengen menceritakan California Gold Rush tadi atau penemuan emas tadi ya. Alpha bukan, teman-teman. Kalau yang Bravo to show the folly of trying to develop a business. Jadi menceritakan kerasnya berusaha untuk membangun sebuah bisnis. Bukan ya, teman-teman. Karena bukan membangun bisnis, karena tadi dijelaskan kalau California Gold Rush itu sesuatu yang kebetulan tadi ya. Kalau yang Charlie untuk menunjukkan dampak bahwa penemuan emas dampak yang penemuan emas dapatkan atau miliki pada setiap individual. Bukan ya, teman-teman. Jawabannya paling tepat adalah yang delta untuk menunjukkan kalau perkembangan dari the West itu terjadi kebanyakan tidak sengaja atau itu tadi ya, kebetulan. Karena kebetulan seperti itu. Nah, jawabannya yang paling tepat nomor 46 adalah yang delta, teman-teman. Oke, lanjut lagi ke number 47 ya. Kita ke audio terakhir. Teman-teman coba lagi, jangan takut salah. Silahkan, teman-teman. Questions 47 through 50. Listen to a talk to university students. This lecture series is intended to help students at this university benefit more from their studies here.
The topic of tonight's talk is how to manage your time. Time is a very important commodity when you are a university student. There simply never seems to be enough of it to go around. You will need to attend classes, study, complete homework assignments, work on research, eat, sleep, perhaps hold down a part-time job, and maybe actually find time to relax for a moment or two. So, a very important skill for you to learn is to manage your time. If you manage your time wisely, I think that you'll find there is enough of it to go around. One valuable tool in time management is to monitor how you spend your time for a week. Then, after you spend this week monitoring your time, you can evaluate what you have done with your time and learn to make the best use of it. During this week of personal time monitoring, you should divide each 24-hour day into 15-minute blocks, so each day has 96 blocks of time. Then write down how you spend each 15-minute period. I know that it is bothersome to write all of this information down for a week, but the benefits of such a study can be great. At the end of a week, you will see just how much time you have spent productively and how much time you have not. The specific assignment that I have for each one of you is to spend the next week conducting your personal time monitoring study. At the end of this week, you should make an appointment with me to discuss your results. Number 47. What is the topic of this talk? Number 48. What valuable tool in time management is discussed here? Number 49. How long should this study take? Number 50. What should the students do at the end of the study? Oke, thumbs up. Silahkan jawabannya teman-teman boleh dikirim di chat. Kemudian kita bahas. Kayak ada jawaban BCCC, BCAC, BCCA, BDCA, BBCA, ADAC. Oke, kita cek ya teman-teman. Kita dengarkan kembali dulu dengan skripnya supaya mudah untuk kita bahas. Mari teman-teman. Questions 47 through 50. Listen to a talk to university students. This lecture series is intended to help students at this university benefit more from their studies here. The topic of tonight's talk is how to manage your time. Time is a very important commodity when you are a university student. There simply never seems to be enough of it to go around. You will need to attend classes, study, complete homework assignments, work on research, eat, sleep, perhaps hold down a part-time job, and maybe actually find time to relax for a moment or two. So, a very important skill for you to learn is to manage your time. If you manage your time wisely, I think that you'll find there is enough of it to go around. One valuable tool in time management is to monitor how you spend your time for a week. Then, after you spend this week monitoring your time, you can evaluate what you have done with your time and learn to make the best use of it. During this week of personal time monitoring, you should divide each 24-hour day into 15-minute blocks, so each day has 96 blocks of time. Then write down how you spend each 15-minute period. I know that it is bothersome to write all of this information down for a week, but the benefits of such a study can be great. At the end of a week, you will see just how much time you have spent productively and how much time you have not. The specific assignment that I have for each one of you
is to spend the next week conducting your personal time monitoring study. At the end of this week, you should make an appointment with me to discuss your results. Oke, itu tadi teman-teman. Jadi itu adalah sebuah pembicaraan kepada mahasiswa universitas ya. Nah, tadi dikatakan serial kuliah ini dimaksudkan untuk membantu para mahasiswa di kampus ini mendapatkan keuntungan lebih dari pendidikan mereka di sini. Nah, topik dari pembicaraan malam ini adalah bagaimana caranya untuk manage waktu kalian atau mengatur waktu kalian. Nah, waktu adalah sebuah komoditas yang sangat penting ketika kamu merupakan seorang mahasiswa universitas. Tidak pernah ada waktu yang cukup untuk go around itu untuk menyelesaikan tugas-tugasnya kuliah tadi ya. Nah, kalian akan perlu menghadiri kelas, kemudian belajar, menyelesaikan tugas rumah, melakukan penelitian, makan, tidur, mungkin menjalankan sebuah pekerjaan part-time atau sampingan gitu ya. Dan mungkin menemukan waktu untuk rileks atau bersantai sekali dua kali. Jadi, skill yang sangat penting untuk kalian pelajari adalah untuk memanage waktu kalian. Jika kalian mengatur waktu kalian dengan bijak, saya rasa kalian akan menemukan waktu cukup untuk menyelesaikannya atau melakukannya. Nah, satu alat yang sangat berharga dalam memanage waktu atau manajemen waktu adalah untuk memonitor bagaimana kalian menghabiskan waktu kalian dalam seminggu. Kemudian setelah kamu menghabiskan waktu seminggu memonitoring waktu, kalian bisa mengevaluasi apa yang kalian telah selesaikan dengan waktu kalian. Dan mempelajari dan belajar untuk membuat make the best use of itu tuh, dan belajar untuk memaksimalkan gitu ya, untuk mempergunakan dengan sebaik-baiknya. Nah, selama seminggu memonitoring waktu kalian masing-masing, kalian harus membagi setiap 24 jam sehari menjadi menjadi blok-blok 15 menit atau kotak-kotak 15 menitan. Jadi setiap 15 menit itu satu kotak, teman-teman. Jadi setiap hari kalian akan memiliki 96 kotak di satu waktu. Kemudian tulislah bagaimana kalian menghabiskan setiap 15 menit kalian. Saya tahu kalau kegiatan ini memang sangat melelahkan untuk menuliskan semua informasi dalam seminggu. Tapi keuntungan dari penelitian yang seperti itu atau pembelajaran yang seperti itu bisa sangat besar, sangat menakjubkan gitu ya. Di akhir minggu kalian akan melihat berapa banyak waktu yang kalian lakukan secara produktif atau habiskan secara produktif dan berapa banyak waktu yang kalian tidak habiskan secara produktif. Nah, tugas spesifiknya adalah the specific assignment that I have for each tugas intinya gitu ya yang saya berikan untuk setiap dari kalian adalah untuk menghabiskan 1 minggu ke depan melakukan penelitian monitoring waktu personal masing-masing. Nah, di akhir minggu ini kalian harus membuat janji dengan saya untuk membahas hasilnya gitu. Oke, kita cek number 47. Number 47. What is the topic of this talk? Nah, apa sih topik dari pembicaraan tadi? Jadi tadi adalah arahan dari dari itu tadi dosennya tadi ya. Untuk gimana caranya bisa memanage waktu dengan baik karena untuk seorang mahasiswa gitu ya. Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang bravo, teman-teman. Managing time atau memanage waktu seperti itu ya. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Number 48. What valuable tool in time management is discussed here? Nah, alat berharga apa dalam memanage waktu yang dibahas di sini tadi?
Nah, kita cek yang alfa teknik-teknik bersantai, bukan ya teman-teman. Kalau yang bravo tugas-tugas PR juga bukan, karena tadi dia bukan dikasih PR ya, tapi dikasih petunjuk gitu untuk melakukan penelitian, meneliti sendiri seperti itu. Kalau yang Charlie a personal time management study. Nah, ketemu teman-teman. Jawabannya adalah yang Charlie, yaitu melakukan penelitian memanage waktu masing-masing untuk setiap individu sendiri-sendiri seperti itu. Nah, nomor 48 berarti jawabannya Charlie ya. Oke, lanjut ke number 49. Number 49. How long should this study take? Nah, berapa lama penelitian itu berjalan atau berlangsung nantinya? Nah, tadi 1 minggu ya, teman-teman. Nanti 1 minggu itu baru setelahnya dia atau setiap mahasiswanya itu harus konsultasi ke dosen tersebut. Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang Charlie. 1 minggu itu 7 hari ya, teman-teman. Jadi jawabannya Charlie 7 days atau 7 hari. Seperti itu. Dan terakhir nomor 50. Number 50. What should the students do at the end of the study? Nah, apa yang harus mahasiswanya lakukan di akhir pembelajaran, di akhir setiap pembelajaran? Nah, tadi di akhir setiap pembelajaran mereka, maksudnya bukan di akhir setiap pembelajaran, maksudnya di akhir minggu setelah mereka meneliti tadi, meneliti diri sendiri masing-masing tadi, mereka harus melakukan janjian atau ketemuan dengan dosennya tersebut. Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang alpha, make an appointment. Sebenarnya ada lanjutannya, and discuss atau to discuss the results. Oke. Jadi intinya jawabannya yang alpha ya. Jadi melakukan atau membuat janji dengan dosen tersebut. Nah, itu tadi adalah listening yang bagian terakhir, teman-teman. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman, silahkan. Sudah saya unmute, teman-teman. Kalau mau bertanya, silahkan. Nggak ada ya? Oh, sebentar. Sebenarnya di chat ada yang bertanya, kenapa 50 bukan C, Mister? Mari kita lihat ya, Miss. 50 tadi yang di akhir menulis bagaimana mereka menghabiskan waktu mereka. Kalau itu yang bukan di akhir penelitian, Miss. Kalau itu during atau ketika mereka melakukan penelitian, itu mereka menulis bagaimana mereka menghabiskan waktu mereka. Lebih tepatnya dalam 1 minggu tadi. Nah, tapi di akhir pembelajaran tadi, kalau kita lihat di percakapannya tadi ya, sorry teman-teman. Nah, di sini itu di akhir itu, nah ini di kalimat terakhir itu sorry teman-teman, sampai ini ya. Di kalimat terakhir itu intinya di bawah sendiri itu, nih ya, itu dijelaskan di akhir minggu ini, maksudnya setelah selesai, kalian harus membuat janji dengan saya untuk ketemu, maksudnya ya, untuk membahas hasilnya. Seperti itu, Miss. Gimana, Miss? Apakah menjawab? Karena ada pertanyaannya tadi, ada at the end of the study. Jadi sama kayak at the end of the week. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi, silahkan teman-teman. Nggak ada ya. Dan memang listening itu sebenarnya materinya bisa dibilang nggak ada sebenarnya teman-teman. Jadi karena ada tahap rekognisi itu caranya teman-teman harus sering-sering mengasah pendengaran teman-teman, maksudnya pendengaran dalam bahasa Inggris ya, memahami percakapan dalam bahasa Inggris. Nah, itu perlu dilatih supaya sering. Nah, biar lebih cepat teman-teman latihan, kalau kita structure kan nulis teman-teman, biar terekam di otak. Tapi kalau misalkan di listening itu nanti teman-teman menirukan. Jadi apa yang dikatakan, misalnya kan kalau teman-teman pakai subtitle lebih gampang, itu pakai subtitle, nanti di pause, nah itu sambil ditirukan, oh itu bacanya gitu, itu bacanya gitu. Itu nanti otak kita akan merekam. Oh, kata ini kalau dalam kalimat ternyata bacanya gitu. Misalnya seperti itu. Oke. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, thank you so much guys. I'll see you again next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and have a good night guys. See you next time.